Aduh, anjing saya ngomong dong. Terkait dengan pasal-pasal pendidikan pun termasuk yang saya akan sebut sebagai liberalisasi di sektor pendidikan. Karena sekali lagi tekanan dari WTO karena pendidikan dianggap masuk wilayah perdagangan, komoditas jasa. Dan nggak bisa Akhirnya itu nggak bisa pemerintah diutak-atik, tetap jadi harus diikuti. mengusulkan pendidikan masuk ya untuk pendidikan asing masuk di wilayah kawasan ekonomi khusus. Kami konsisten, kami menolak pasal seperti ini. Karena bagi kami pendidikan itu adalah wilayah negara. Tugas negara adalah mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah sektor sosial, kewajiban negara untuk mencerdaskan. Dan sudah dikeluarkan, artinya benar dong, Pak Mulyanto? Ya? Bagaimana? Kan sudah dikeluarkan dari klaster RUU Cipta Kerja ini, soal pendidikan. Tetap masih ada, Pak. Jadi pendidikan untuk perguruan tinggi asing tetap bisa masuk di wilayah kawasan ekonomi khusus. Itu tidak konsisten. Apa efeknya? Apa efeknya? Keluarkan semuanya. Oke, saya ingin tanya ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, kalau demikian yang Anda katakan tadi, pendidikan asing boleh, ini maksudnya universitas luar negeri gitu ya, yang kemudian membuka cabang di Indonesia, gitu maksudnya ya, itu bisa dibangun di kawasan ekonomi khusus. Apa yang ada di pikiran Anda? Kalau di bayangan saya, koreksi kalau saya salah. Kan jadi nanti punya persaingan yang bagus antara dalam negeri dan luar negeri. Dan itu persaingan sudah terbuka sekarang. Bagaimana Anda menjawab ini, Pak Mulyanto? Ya itulah yang saya bilang liberalisasi di sektor pendidikan kan. Harusnya negara membangun melalui negeri atau swasta pendidikan-pendidikan yang bagus di dalam negeri. Bukankah sekarang tidak terelakkan antara persaingan satu universitas dengan universitas lain, baik dalam maupun luar negeri? Nah, itulah yang menyatakan konsep persaingan di mana kita membuka diri terhadap liberalisasi pendidikan. Di mana kita mengizinkan pendidikan dari luar yang masuk, yang bisa jadi dia membawa misi keuntungan dong, pendidikan luar negeri masuk. Kalau dengan tidak, kualitasnya, dia membawa misi ideologi. Ya kan, pendidikan asing, ini sektor pendidikan yang menyangkut pembinaan generasi muda kita ke depan. Dia ada unsur ideologi. Karena pendidikan itu adalah wilayah sosial, kami ingin nirlaba, kita yang bukan seperti itu. Jangan-jangan Anda melihatnya hanya terlalu rigid. Kalau soal ideologi kan bisa kemudian mengikuti kurikulum yang ada. Dan selama ini semua pendidikan di Indonesia mengikuti kurikulum dari pusat yang kemudian digariskan. Kalaupun ada kreativitas tentu itu boleh, tapi pasti dalam koridor yang diperbolehkan. Dan ketika bicara soal universitas kemudian yang ada di Indonesia dari asing, apakah kemudian itu bisa bicara kemudian kita bisa menahannya, sementara di luar bebas sekali? Ya bisa kita menahan kalau kita ada yang double degree bahkan. Ya kalau kita keluar, ya kan, kalau di dalam negeri kita buka, ini perguruan tinggi kita akan semakin kesulitan. Ini kalau aturannya jelas di dalam undang-undang itu, kita kan akan bisa melihat dengan baik. Aturan kan hanya membolehkan. Selanjutnya bagaimana diatur di dalam aturan turunannya. Dan satu lagi, di dalam klaster pendidikan itu pemerintah memasukkan norma baru. Bahwa terkait perizinan sektor pendidikan akan diatur atau melalui perizinan berusaha. Yang nanti diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah. Ini juga menandakan sektor pendidikan wajib atau mendapatkan izinnya itu berupa perizinan berusaha. Harusnya dikeluarkan saja sama sekali. Biar undang-undang terkait pendidikan itu menggunakan undang-undang existing yang sudah ada yang sudah baik.